Hadiratmu, hadiratmu memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekatan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Lebih lagi diberkati, Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami, amin, dalam dekatan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, memenuhi tempat. Oh, diberkatilah Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekatan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi, tempat ini. Serahkan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan yang berikan kemenangan bagi hidup kita. Amin, amin, amin. Sekali lagi salam merdeka. Tepuk tangan bagi Tuhan, berikan kemerdekaan bagi kita. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Semuanya katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa saat hati
Katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berapa yang percaya bahwa Tuhan kita besar? Mari sama-sama katakan, Yesus besar, Yesus ajaib. Come on. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sebab Tuhan kita besar, yang memberkati kita sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Wow. Terima kebajikan Tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, Tuhan bagiku. Semuanya lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Lebih lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Saudara katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah limpahkan, amin, dan anugerahnya. Sambil angkat tanganmu, ucapkan dengan iman, katakan, sebab Allah sanggup. Haleluya. Lagi, katakan, sebab Allah sanggup. Yes. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Semua sama-sama katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. oh, Tuhan bagiku. Yesus, hanya Kau selamanya. Kita beri tepuk tangan bagi Allah, kita berkati kita. Haleluya. Kami tahu bahwa Kau Tuhan berkati kami sampai hari ini. Kami nikmati anugerah Tuhan. Kami nikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dan tidak pernah berubah atas hidup kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan, Kau sungguh besar. Yes. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Come on. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau. Mari bersyukur, katakan,
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi. Nyanyikan ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Sekali lagi, katakan ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu
di matamu. Anugerah-Mu cukup bagi. Saudara katakan, ku berharga. Mon, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Lord, ku berharga di mata-Mu Tuhan. anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup
yang dahsyat bagi Allah kita. Yesus, terima kasih. Benar Tuhan adalah sebuah anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memandang kami berharga di mata-Mu. Kami boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Bangsa kami boleh merdeka karena anugerah Tuhan. Dan kami sebagai orang percaya kami boleh merdeka karena Kristus telah merdeka di atas kayu salib. Yesus telah bangkit dan Dia telah menjadi raja di tengah-tengah kami. Kami percaya kedatangannya menjadi penantian setiap kami di tempat ini. Karena kerinduan kami memerintah bersama Raja yang tidak tergoyahkan. Kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kerajaan Allah yang dipimpin oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu dalam kesempatan ini kami boleh diubah, dikuatkan. Kami boleh dibuat mengerti. Supaya kami mengenal siapa Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Sehingga kami bisa berdiri bersama-sama memerintah di kerajaan yang tidak tergoyahkan ini. Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu berbicara, urapi setiap pertanyaan buat kita semuanya hari ini, judul saya adalah kemerdekaan dalam Kristus. Pertanyaan buat kita semuanya, apa arti kemerdekaan buat kita? Apa arti kemerdekaan buat kita? Kalau kita berbicara secara dunia, kemerdekaan berbicara tentang kemerdekaan sebagai bebas dari penjajahan, bebas dari tekanan, bebas dalam melakukan apa saja yang kita inginkan. Itu dunia. Bukankah itu kadang-kadang ada di pikiran kita juga? Kita mau bebas. Kalau kita merdeka itu berarti kita bisa bikin apa saja yang kita bisa bikin. Kita mau bikin apa aja suka-suka kita. Tahukah saudara kalau kita bebas tapi kita nggak teratur, kita menuju kepada penjajahan yang baru.
Kita menuju kepada dosa. Kita menuju kepada kehancuran yang baru. Itu John Stott berkata, kemerdekaan sejati bukan tentang kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi melainkan kebebasan untuk melakukan apa yang benar. Kita merdeka bukan untuk bebas, tapi untuk melakukan sesuatu yang benar. Saya percaya pahlawan kita berperang untuk menyatakan melakukan apa yang benar, bukan apa yang untuk kita bebas melakukan apapun. Para pejuang pada saat itu, kita berjuang ya supaya bangsa kita, supaya generasi kita hidup bebas melakukan apa saja. Enggak. Tapi supaya mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup berlandasan kebenaran, dan mereka berdiri dengan kaki mereka sendiri untuk memperjuangkan kebenaran itu, untuk menyatakan bangsa ini adalah bangsa yang mandiri, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Itu zaman dulu perjuang kita. Saya percaya kita mesti lihat bahwa kemerdekaan ini nggak bisa terlepas dari sebuah kebenaran. Apa yang kebenaran katakan tentang kemerdekaan? Kemerdekaan sejati bukan hanya persoalan lahiriah, melainkan sebuah kebebasan batiniah. Bebasnya apa? Bebas dari kuasa dosa, bebas dari rasa takut, bebas dari ikatan dunia, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita bebas bukan berarti kita melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi kita bebas untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mungkin saudara sedikit bingung maksudnya apa? Kita udah bebas dari penjajahan dosa, tapi kita mesti balik lagi kepada kehendak Allah. Saya mau saudara dan saya balik dulu ke Kejadian 1 untuk saudara bisa mengerti. Ketika manusia dijadikan di tengah-tengah dunia ini, manusia sudah merdeka, setuju gak? Manusia diciptakan dengan kemerdekaan yang paling hakiki dalam kehidupan mereka. Mereka dikasih kemerdekaan, bahkan mereka dikasih kuasa untuk menguasai apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu yang harus kita pahami. Jadi dari awal manusia punya kemerdekaan yang utuh, yang diberikan kuasa daripada Tuhan, Allah Sang Pencipta. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya manusia menjadi representasinya Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi karena manusia memiliki pengertian yang berbeda, dia berusaha untuk keluar dari koridor, dia berusaha keluar dari perintah Allah, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dia bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi dia memberikan kuasa itu kepada iblis. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, dia hilang kemuliaan Allah, dia hilang kuasa Allah. Tetapi saya bersyukur kita punya Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang dari awal sudah punya inisiatif untuk menjangkau manusia untuk kembali kepada tracknya. Supaya manusia punya kebebasan, supaya manusia punya kemerdekaan dalam hidupnya. Supaya mereka berkuasa dengan merdeka. Allah berusaha untuk mengembalikan apa yang harus menjadi gambaran manusia. Yang menarik, dari awal manusia jatuh, Allah sudah cari. Sampai akhirnya, titik akhirnya diakhiri dengan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Dia datang sebagai manusia dan dia menunjukkan pengorbanan yang sesungguhnya. Pengorbanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Pengorbanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pengorbanan yang dilakukan bukan cuman wow keren. Kalau kita baca mungkin kayaknya biasa banget. Kita baca Alkitab. Tapi saya percaya kalau saudara ada pada zaman Yesus, saudara bisa rasakan apa yang Yesus rasakan. Saudara jadi penonton, saya percaya pasti saudara punya rasa getir, saudara punya rasa sedih, wah saya nggak tahu campur aduk. Kalau saudara nonton film Passion of Christ, saudara bisa rasakan kan? Itu baru film. Coba bayangkan saudara dengerin di dekat atau saudara kecipratan darahnya deh. Saya nggak bisa bayangkan ini. Saya rasanya itu pasti rasanya hancur. Apalagi kalau saya dekat dengan, saya jadi murid-murid Yesus dan saya dekat dengan dia tiap hari. Hancur saya. Dan firman Tuhan membuktikan bahwa bagaimana murid-muridnya pun pada saat itu mereka hancur betul. Sampai mereka seperti orang kehilangan arah.
Ada yang takut, ada yang bingung, sampai ada yang menyangkal. Karena mereka lihat ketidakpastian. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus lakukan buat saudara dan saya adalah sebuah anugerah yang besar. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar ada 2 alasan. Kenapa sih kemerdekaan itu penting buat kita orang percaya? Yang pertama, karena kemerdekaan adalah anugerah, katakan anugerah. Tadi lagunya bagus banget. Saya nggak ada janjian sama yang nyanyi, tapi saya percaya Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan mau kasih tahu bahwa kemerdekaan yang kita miliki hari ini adalah sebuah anugerah. Saudara bisa datang beribadah adalah sebuah anugerah. Saudara bisa memuliakan nama Tuhan adalah sebuah anugerah. Kalau saudara mau tahu zaman dulu bangsa Israel perjanjian lama, ketemu Tuhan tuh susahnya minta ampun. Ada hukum yang atur. Saudara mau ketemu Tuhan, saudara mesti siapin korban bakaran. Kalau korban bakaran diterima baru saudara bisa ketemu sama Tuhan. Itu pun bukan saudara yang ketemu. Tapi karena Yesus mati dan menjadi korban, dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan buat saudara dan saya. Hari ini saudara bebas, saudara merdeka untuk terhubung dengan Tuhan. Saudara hari ini susah gak berdoa sama Tuhan hari ini? Enggak. Saudara bisa bahkan Yesus ajarin, Bapa kami yang ada di sorga. Dekat gak? Dekat banget. Saudara bisa langsung direct. Saudara gak pakai orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang dalam, enggak. Langsung direct kepada Bapa. Apa yang saudara mau ngomong? Apa yang saudara mau utarakan, saudara utarakan. Itulah kemerdekaan yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Bukan cuman kemerdekaan yang sifatnya physically, tapi secara spiritual, saudara punya kesempatan untuk bisa face to face dengan Tuhan. Face to face merasakan hadiratnya. Banyak orang berusaha untuk mencari Tuhan, mereka cari dengan segala macam. Tapi saudara punya kemerdekaan hari ini. Bertemu Tuhan dengan cuman duduk diam. Saat ini pun saudara duduk dan saudara berdoa, Bapak terima kasih. Saudara bisa ketemu. Sesederhana itu. Tapi saya mau ingatin buat kita semuanya, bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan bukanlah kemerdekaan yang sembarangan yang harus kita lakukan. Kemerdekaan ini dimulai daripada pengorbanan. Kita lihat di Yohanes 8 ayat yang 36. Yohanes 8 ayat 36. Firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Anak itu siapa? Anak itu Yesus. Huruf A-nya besar. Anak itu Yesus. Kalau saudara menerima Yesus dalam hidup saudara, saudara tinggal di dalam dia, saudara jadi satu di dalam dia, Yesus yang adalah firman itu memerdekakan kehidupan saudara. Hari ini seberapa berat tantangan saudara, seberapa berat kehidupan saudara, seberapa berat pergumulan saudara, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau menerima Yesus sebagai Raja dalam kehidupanmu, dan dia memerdekakan kehidupanmu, saudara akan merdeka. Tidak ada amin. Saya tahu saudara punya tantangan, kita semua manusia punya tantangan. Di sini tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau ada yang tidak punya masalah, mungkin boleh gantikan saya di depan untuk bisa cerita bagaimana caranya supaya tidak punya masalah. Karena saya percaya semua kita pasti punya tantangan, amin. Justru karena kita punya tantangan, karena kita punya masalah. So hari ini kita mesti belajar bahwa kemerdekaan yang kita miliki karena anugerah daripada Tuhan. Karena Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kuasa yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Billy Graham berkata, kemerdekaan terbesar bukanlah kebebasan politik, tetapi kebebasan rohani yang ditemukan hanya di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita berpikir orang kita bebas, Yesus sudah memerdekakan kita. Kita sudah dibebaskan Yesus dari kayu salib karena kasih karunia Tuhan aja. Karena Tuhan memberikan karunia buat kita, kasih karunia Tuhan, kita boleh ada hari ini. Jadi kita bisa gampang bikin dosa aja. Suka-suka aja hidupnya, gak bisa. Kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, saudara hidup dalam Yesus Kristus. Apa yang hidup dalam Yesus Kristus gimana? Ikuti apa yang Yesus Kristus lakukan. Apa yang Yesus kerjakan, ikuti. Apa yang Yesus hidupi, ikuti. Karena itulah yang penting dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir
saya sudah diselamatkan, sudah cukup. Saya nggak perlu mengerjakan keselamatan. Saya nggak perlu mengerjakan kehidupan saya. Yang penting saya sudah pasti selamat. No, keselamatan itu harus dikerjakan kata firman Tuhan. Harus diusahakan, harus diperjuangkan. Maksud diperjuangkan apa? Bukan saudara untuk berusaha bagaimana saudara selamat. Tapi saudara mempertahankan apa yang dipercayakan dalam kehidupan saudara. Yesus sudah memberikan keselamatan buat kehidupan saudara. Tugas saudara mengerjakannya adalah mempertahankan. Roma 6 ayat 18 firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita adalah hamba dosa. Tapi karena Yesus mati buat saudara dan saya, kita hari ini adalah hamba kebenaran. Amin. Disebabnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya bukan hanya jadi hamba, tapi saudara dianggap sebagai ahli waris, sebagai imamat yang rajani. Saudara sebagai model, saudara sebagai terang, saudara yang harus ditunjukkan kepada dunia ini. Supaya saudara menceritakan siapa? Saudara menceritakan Yesus yang adalah Raja yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara bisa merdeka hari ini, saudara bisa menikmati kehidupan ini dengan sukacita, itu karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus melihat saudara dengan kacamata yang berbeda. Dia melihat dengan penuh kasih. Dan kalau saudara mengerti bahwa anugerah yang Tuhan berikan, kemerdekaan ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita bukan menikmati kemerdekaan ini dengan sembarangan, tapi kita menikmati kemerdekaan ini dengan sukacita. Banyak orang berpikir begini, saya sudah merdeka sudah cukup. Nggak bisa. Ketika kita merdeka, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Itu gak gampang. Lebih gampang mana? Meraih kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan? Apa? Lebih gampang mempertahankan? Hah? Dua-dua susah. Coba dulu perang dulu, tembak-tembak dulu. Dua-dua susah. Tapi lebih susah adalah untuk mempertahankan. Untuk mempertahankan 80 tahun Indonesia merdeka ini gak gampang. Kalau saudara ikuti sejarah bangsa Indonesia, bangsa ini berapa kali hampir disusupi, bahkan sampai hari ini pun bangsa ini selalu digoyahkan. Tapi saya bersyukur karena ada banyak orang percaya yang percaya sama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dan kita percaya bahwa cuman bangsa ini berdiri bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Tuhan. Kalau kita masih bisa berdiri 80 tahun ini, tidak tergoyahkan, semua karena kasih karunia Tuhan. Percayalah, ada banyak bangsa iri. Tetangga-tetangga kita iri lihat bangsa kita. Kita bangsa bukan bangsa yang sempurna, tetapi bangsa yang terus berkembang, maju hari demi hari, hari demi hari. Karena saya percaya, kalau kita berdoa untuk bangsa kita memberi bangsa kita untuk Tuhan. Saya percaya bangsa ini akan memuliakan nama Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain akan melihat bahwa bangsa ini berdiri bukan karena hebat dan gagah manusia, tapi karena Tuhan yang memimpin. Saya percaya bangsa Israel bangsa pilihan, tapi ketika ada orang percaya di satu bangsa dan dia percaya sama Tuhan, kita semua orang pilihan Tuhan. Amin. Dan saya percaya bangsa Indonesia hadir di tengah-tengah dunia ini karena izin Tuhan. Dan kalau kita ada di tempat ini, semua karena Tuhan mengasihi kita. Saya dulu punya pertanyaan waktu masih kecil. Kenapa saya jadi orang Indonesia? Kenapa enggak saya jadi orang Amerika ya? Dulu saya berpikir gitu. Enak banget jadi orang Amerika, kayaknya keren banget gitu. Bisa hebat gitu. Kalau enggak jadi orang apa kek. Tapi waktu saya melihat lagi, semakin dewasa saya melihat bangsa ini. Saya mengerti bahwa saya ditempatkan, saya dilahirkan di tanah Indonesia ini. Bukan sembarangan, karena Tuhan mau pakai saya untuk melakukan hal yang besar dalam kehidupannya. Dan saya percaya hal yang sama buat saudara juga. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara lahir di tempat ini, saudara bekerja di tempat ini, saudara bertumbuh di tempat ini, karena Tuhan mau pakai saudara untuk menyatakan siapa yang berdaulat dalam kehidupan saudara dan saya.
Bukan tentang bangsa ini yang merdeka, tapi harus tentang Tuhan yang berdaulat. Amin. Alasan yang kedua, kemerdekaan ini adalah sebuah tanggung jawab. Kemerdekaan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saudara dan saya. Tadi saya sampaikan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya diraih, melainkan harus dipertahankan. Saudara harus mempertahankan kemerdekaan itu. Banyak orang pengen kurus, ya kan? Sampai kurus gampang. Mempertahankan untuk tetap kurus, untuk tetap sehat, itu susah. Betul apa benar? Kalau mau kejar bisa, 1 minggu, 2 minggu, mau pakai obat kah, mau pakai gym kah, mau apa, itu gampang. Tapi untuk mempertahankan bertahun-tahun itu gak gampang. Kalau seorang atlet juara, orang runner atlet, saudara kalau lihat suka nonton orang lomba lari nggak? Lomba lari cepat 100 sprint 100 meter. Saya suka salah satu sprinter yang terkenal, Usain Bolt, tahu ya? Orang dari Jamaika. Wah, dia kalau lari itu saya senang banget. Dia tinggi dan porsi larinya dia pecahin rekor dunia. Tapi kalau saudara lihat dia punya pertandingan, kayaknya dia cuma lari 100 meter, gampang banget, cuma 100 meter saya bisa gitu kan. Nontonnya gampang. Tapi saudara mesti tahu, untuk dia bisa sampai kepada juara itu, dia butuh waktu 1 tahun untuk mempersiapkan. Cuma lari 100 meter. Dia bukan hanya cuma latihan lari, dia jaga dia punya makan, dia jaga dia punya stamina, dia jaga dia punya fokus, dia jaga semuanya. Nggak gampang untuk mendapat juara. Tapi kalau waktu dia juara, pertama bagus. Yang susahnya itu kalau dia harus pertandingan berikutnya, dia tetap juara, dan dia tetap juara. Bahkan kalau bisa rekornya yang tadinya belum pecah rekor, dia kalau bisa tembus rekor. Nggak gampang. Tapi kemerdekaan yang kita harus sejati bukan cuma kita raih. Kita raih, orang bisa lihat, agung-agungan. Tapi bagaimana saudara mempertahankan kemerdekaan itu? Itu satu hal yang berbeda. Itu dibutuhkan tanggung jawab. Nah pertanyaannya, bagaimana tanggung jawabnya kita bisa bertanggung jawab atas kemerdekaan ini? Yang pertama, kita hidup memuliakan Tuhan. Katakan hidup memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Seringkali kita berpikir bahwa kehidupan kita pikir tentang diri kita. No, kalau saudara ada hari ini, saudara mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan ini sangat baik buat kita semuanya. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk ingatkan kita, semua yang kita kerjakan pastikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita kerjakan hari ini? Buat ibu-ibu, waktu ibu-ibu mencuci, muliakan nama Tuhan. Waktu ibu-ibu memasak, memuliakan nama Tuhan. Waktu kita bekerja, muliakan nama Tuhan. Kerjanya gimana? Kerjanya dengan integritas. Kerjanya dengan takut akan Tuhan. Kerjanya dengan kejujuran. Mungkin saudara lihat sepele. Tapi saudara tahu gak bahwa saudara bisa mempertahankan kemerdekaan ketika saudara mengerti hal ini. Saudara bisa mempertahankan apa yang Tuhan korbankan dalam kehidupan saudara. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Supaya kita merdeka. Bebas dari dosa adalah hidup dalam kebenaran, hidup memuliakan nama Tuhan dari apa yang kita kerjakan. Saya selalu bilang, kalau saudara kerja, kira-kira saudara mesti pikir, kira-kira Tuhan dimuliakan gak dari apa yang saya kerjakan? Kalau bukan Tuhan yang dipermuliakan, saudara mesti pikir ulang. Tapi kalau saudara melakukan sesuatu, nama Tuhan dipermuliakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita mengukur apa yang kita kerjakan hari ini berbeda dengan dibanding orang lain. Firman Tuhan bilang, kalau kamu kerja seperti kerja buat siapa? Kerja buat Tuhan. Kalau kerja buat Tuhan, ada orang, ada pemimpin, tidak ada pemimpin, saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ada orang yang merayakan, ada orang yang tidak merayakan, saudara tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Mungkin saudara kerja, saudara tahu ada satu proyek, saudara yang cikal bakalnya. Tapi pada kenyataan bukan saudara yang dimuliakan sama orang-orang. Rasanya kecewa nggak? Kecewa. Saya bangun semua, saya subingin semua. No, tapi kalau saudara tahu yang nama Tuhan dipermuliakan, lihat Tuhan akan mempermuliakan kehidupan saudara. Itu sebabnya dari apa yang saudara kerjakan, dari apa yang saudara lakukan, muliakan nama Tuhan. Hal ini bukan hal yang sembarangan. Kalau saudara tahu orang Yahudi pada awalnya, bagaimana cara mereka memuliakan nama Tuhan, mengajar anak-anak mereka untuk hidup dalam kebenaran. Itu waktu makan, waktu duduk, waktu berdiri, waktu jalan. Waktu saudara tadi jalan dari rumah ke sini sama anak-anak, saudara muliakan Tuhan dengan ngobrol nggak? Tanya, gimana nak? Are you happy? Are you good? Siap dengar firman Tuhan? Nanti cerita ya firman Tuhan. Saudara pulang dari gereja, pernah nggak saudara tanya, nah tadi dengar firman Tuhan apa nak? Boleh cerita nggak buat papa? Boleh cerita nggak buat mama? Tadi papa dapat firman Tuhan ini loh, bagus banget nih buat kita. Mungkin saudara pikir, ngapain sih cerita ke anak saya? Dia nggak ngerti. Tapi tugas kita sebagai orang tua, hai para orang tua, tugas kita untuk menceritakan kebenaran. Seberapa banyak kita diskusi kebenaran firman Tuhan. Banyak dari kita pulang gereja, kita pulang ngapain? Pulang aja, makan apa kita? Tapi nggak pernah bertanya, nah tadi firman Tuhannya apa? Gimana kamu tadi di sekolah minggu? Cara saudara memuliakan Tuhan paling gampang. Saudara ketemu nanti pas pulang ada yang parkirin tadi. Pak terima kasih sudah parkirin saya. Tadi ke sekolah minggu jemput guru-guru, jemput anak-anak, ketemu guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bu sudah jaga anak saya. Kira-kira memuliakan Tuhan gak itu? Bukan. Nah saudara lagi belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa beribadah di sini. Saudara punya anak-anak dilayani sama guru-guru di sana. Saudara tahu bahwa guru-guru mereka punya keterbatasan, mereka nggak bisa beribadah. Pernah berpikir nggak? Kita kebetulan baru ibadah baru 1 kali nih. Pernah nggak datang? Thank you ya Bu, sudah jadi berkat buat anak saya. Halo, hal sepele loh. Karena buat saya memuliakan Tuhan bukan dengan hal yang besar. Nggak harus saudara berdiri di sini, saudara mau menyanyi kah, saudara mau orasi kah, mau apa, mau khotbah kah, mau saudara melakukan hal-hal kecil yang ada dalam kehidupanmu. Saudara ketemu dengan siapa? Pak Shalom, apa kabar? Saya suka cita saya diberkati dengan senyuman Bapak. Amin. Karena saya percaya kalau kemerdekaan yang kita alami sukacita, harusnya sukacita itu terpancar dalam kehidupan kita. Kalau kita ngalamin sukacita, kita bisa tularkan sukacita itu buat orang lain. Amin. Satu Petrus 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, hidup sebagai orang merdeka bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Seringkali orang berpikir merdeka bebas. No. Saudara mesti ngerti, kenapa memuliakan Tuhan? Kenapa tadi di setiap hal kecil, saudara harus perhatikan. Saudara harus lakukan semuanya. Sungguh-sungguh, seperti saudara lagi melayani Tuhan yang adalah Raja dalam kehidupan saudara. Seberapa sering sih waktu kita bekerja, kita punya rasa takut sama Tuhan? Halo? Kadang-kadang kita kerja, kita melayani, atau kita melakukan apapun, kita lupa akan rasa takut akan Tuhan. Fokus kita utama apa? Pentingin kebutuhan saya dulu. Nanti urusan Tuhan tinggal saya minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau saudara punya rasa takut akan Tuhan, saudara gak akan sembarangan. Karena tantangan paling terbesar dalam kemerdekaan ini bukan dari luar sebenarnya. Dari dalam diri saudara. Soekarno pernah bilang, kita lawan penjajah di luar itu lebih gampang daripada lawan bangsa sendiri. Betulkah tidak? Sama kemerdekaan kita. Kita gak bisa merdeka. Yang tantangan paling terbesar adalah diri kita sendiri. Seberapa sering kehidupan kita masih hidup dalam dosa. Seberapa sering kehidupan kita masih menyimpang. Hari ini saat ini dalam gereja saudara bisa menyimpang. Saudara bisa tidak menjadi seperti yang Tuhan mau.
Tapi kalau saudara mengerti bahwa hidup saudara adalah untuk memuliakan nama Tuhan, saudara nggak akan main-main. Saudara nggak menjadi orang yang munafik di tengah-tengah. Jadi diri saudara apa adanya. Jadi diri orang saudara yang merdeka. Jangan datang dengan topeng dalam kehidupan ini. Tapi tunjukkan siapa saudara apa adanya. Kalau saudara hari ini masih takut, Ibu Cynthia pernah sharing, saudara masih takut dan malu, saudara masih dalam hamba dosa. Karena kalau orang yang merdeka, dia udah gak takut lagi, dia udah gak malu lagi. Dia udah tahu bahwa saya sudah ditebus sama Tuhan, saya sudah dimenangkan sama Tuhan. Saya tahu tidak mudah untuk bisa mempunyai rasa tidak takut, tapi itu sebuah proses yang panjang. Amin. Kalau saudara hari ini, cara triggernya paling gampang. Kalau saudara hari ini masih ada rasa takut dan rasa malu, cek hati saudara, cek kehidupan saudara. Apakah kehidupan saudara memuliakan nama Tuhan atau memuliakan diri saudara? Tipis banget. Tipis banget, percayalah itu. Waktu saudara bekerja, saudara pikir saudara sudah bekerja lebih baik. Saudara pikir saudara sudah bikin yang terbaik. Buat nama Tuhan, nama Tuhan. Tapi cek hati saudara, apakah nama Tuhan dipermuliakan atau nama saudara yang dipermuliakan. Karena tipis banget. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kemerdekaan, untuk bisa mempertanggungjawabkan kemerdekaan adalah melayani sesama dalam kasih. Galatia 5 ayat 13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan itu adalah wujud kasih Kristus. Yesus mati atas kayu salib karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga saudara dan saya punya kesempatan untuk hidup dalam kekekalan. Amin. Dan kalau memang Yesus mati, Yesus memerdekakan saudara. Dia menunjukkan kasihnya buat saudara dan saya. Dan kalau saudara mengalami kemerdekaan itu, tugas saudara untuk mentransferkan kasih yang saudara dapati untuk orang lain nikmati. Karena kebebasan sesungguhnya bukan tentang kita, tapi bagaimana tentang kehendak Allah yang terjadi melalui kehidupan kita. Apa yang saudara lakukan? Layani orang sekitar saudara. Di mana layaninya? Layani mulai dari kehidupan saudara, mulai dari orang yang paling terdekat dalam kehidupan saudara. Saudara bilang, saya mau merdeka dalam kebenaran. Tapi bagaimana hubunganmu suami istri? Bagaimana pernikahanmu mau merdeka? Bagaimana pernikahanmu mau penuh dengan sukacita dan damai sejahtera? Kalau saudara gak pernah melayani satu sama lain. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suami. Hai anak, hormatilah orang tuamu. Hai orang tua, kasihilah anakmu. Mulai dari hal kecil. Mulai dari hal itu. Karena saya percaya, kita bilang kita mengasihi Allah. Tapi kalau kita gak pernah mengasihi sesama kita, firman Tuhan bilang kita berdusta. Untuk sebab itu, untuk bisa mempertanggungjawabkan kemerdekaan ini, mari kita belajar untuk melayani. Mulai dari keluargamu. Hari ini, para orang tua yang jauh, mungkin belajar untuk mulai mendekatkan diri. Buat pernikahan, buat orang tua dan mertua. Bagaimana hubunganmu? Adakah kasih? Ataukah biasa-biasa aja? Saya penting jaga jarak deh. Yang penting aman-aman aja. Nggak bisa. Saudara harus menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan saudara. Supaya siapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Layani seorang dengan yang lain dengan kasih. Kalau saudara di kantor, ada banyak orang yang membutuhkan Kristus. Amin. Ada banyak orang-orang yang mau mendengar kebenaran Yesus. Sudahkah engkau menunjukkan kasih? Atau jangan-jangan hari-hari ini saudara tidak menunjukkan kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu apa sih? Halo? Ada kah? Kasih itu sabar. Sudahkah saudara menunjukkan kesabaran di tempat saudara bekerja? Kasih itu murah hati. Sudahkah saudara bermurah hati di tempat pekerjaan saudara? Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Sudahkah saudara tidak mementingkan diri sendiri? Karena kemerdekaan tidak bisa dirasakan kalau tidak ada orang-orang yang mau berkorban. Sekali lagi, kemerdekaan tidak akan pernah bisa dirasakan
kalau tidak ada orang-orang yang mau berkorban. Sama seperti Kristus. Kalau kita bilang kita ikut Kristus dan kita percaya sama dia bahwa kita sudah dimerdekakan karena Yesus berkorban buat kita. Tugas saudara dan saya untuk menjadi bagian dalam pengorbanan di tengah-tengah dunia ini. Supaya orang bisa melihat. Dan ini menjadi alasan yang ketiga, yaitu supaya kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya percaya saudara jadi saksi bukan hanya di luar. Nggak ada dia bilang, dia nggak kebalik nih. Dari ujung bumi, Samaria, Yudea, baru Yerusalem. Enggak. Dia mulai dari Yerusalem, dia mulai dari paling dekat. Dia mulai semakin hari semakin jauh. Sama halnya. Saksi dimulai dari mana? Dimulai dari kehidupanmu, dimulai dari rumah tanggamu, dimulai dari komunitas gerejamu, dimulai dari tempat pekerjaanmu, bahkan dimulai untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan. Semua dimulai dalam diri saudara. Tuhan mau kita, kemerdekaan yang kita miliki, kita menyaksikan buat banyak orang. Saudara yang mungkin pernah berangkat ke luar negeri, saudara akan bisa lebih ngerti. Kalau saudara pernah pergi ke luar negeri, setiap luar negeri itu punya budaya masing-masing berbeda. Contoh ya, pergi dekat-dekat ke Singapura lah. Ke Singapura tuh punya budaya antri yang terkenal. Indonesia sekarang sudah jauh lebih baik daripada dulu ya. Kalau zaman dulu saya ingat banget waktu pergi ke Singapura, kita antri, Singapura antri panjang. Tapi kalau Indonesia antri, kalau ada orang dalam, dia yang jadi kasirnya di dalam. Dia langsung di dalam. Kalau Singapura nggak bisa. Singapura mesti antri. Budaya. Waktu saya pergi ke sana, saya bilang gini, ini orang Indonesia bikin malu-malu saja. Gitu kan. Saya pikir orang Singapura bagus. Tapi waktu satu momen saya di kereta api, di MRT. Terus saya lihat bagaimana orang pacaran di Singapura. Saudara, kalau saudara lihat pacaran di Singapura, itu mereka sangat bebas. Bebasnya suka-suka hati mereka. Wilayah-wilayah mereka. Saya lihat, saya bersyukur ya kita punya Indonesia masih punya tata krama yang sopan santun, yang masih beradab. Bahasa saya, minta maaf saya punya bahasa. Bukan mereka tidak beradab ya, cuman maksudnya mereka kalau mau bermesraan tuh nggak peduli orang lain, dunia hanya cuma milik mereka. Kereta tuh kayak mereka bapak punya. Jadi mereka tidak peduli orang lain. Sampai kita yang risih, sampai kita nggak tahu mau lihat kemana. Tapi nggak lihat juga rugi, nggak gitu ya. Kita bingung. Cuma satu momen saya langsung menyadari bahwa gini, seringkali kita sadar nggak bahwa di tengah-tengah dunia ini kita lihat dunia itu seperti hari-hari ini kacau balau. Tapi ketika kita jadi orang percaya, Tuhan mau kita tetap pegang akan nilai kebenaran kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kesaksian bukan hanya saudara cuma berbicara, tetapi bagaimana saudara berdiri dan saudara menghidupi kebenaran itu di tengah-tengah dunia yang bobrok. Supaya orang bisa lihat ada orang benar. Kadang-kadang dia bilang gini, lu gak gaul lu gak maju pemikiran lu terbelakang. Terserah dia mau terbelakang mau terdepan, terbawah. Tapi kalau kita tahu kebenaran, ini yang harus menjadi landasan kehidupan kita. Dan saya tahu tidak mudah untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan dunia yang semakin hari semakin luar biasa. Itu sebabnya tadi firman Tuhan bilang, tetapi kamu menerima kuasa. Karena untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mempertanggungjawabkan kemerdekaan, kita butuh kuasa daripada Tuhan. 2 Korintus 13 firman Tuhan berkata, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara gak bisa merdeka kalau gak ada roh Allah dalam hidup saudara. Saudara gak akan bisa jadi saksi kalau roh itu gak hidup dalam kehidupan saudara. Saya rindu saudara mesti mengerti bahwa kehidupan kita butuh kuasa daripada Tuhan. Saudara bisa mempertahankan kemerdekaan hari-hari ini. Dengan kekuatan saudara akan terbatas. Dalam dunia pekerjaan paling sederhana, saudara akan so suci kamu. Saya percaya saudara pernah ngalamin itu.
alim kamu. Sudah ambil aja. Ini kita semua bagi rata kok. Kamu ambil. Enggak, jangan. So suci kamu. Mungkin dipanggil, itu ibu pendeta. Ibu pendeta datang. Bapak pendeta datang. Tapi semua ukurannya balik lagi. Apakah kita memuliakan nama Tuhan? Pengorbanan Yesus ketika kita mengkhianati dengan kita mementingkan diri kita sendiri, kita lagi mengkhianati apa yang dia punya pengorbanan di kayu salib. Kalau kita lagi hidup dalam dosa, kita lagi mengkhianati pengorbanan di kayu salib. Seringkali kita berpikir hidup jadi orang percaya, yang penting datang gereja. Enggak. Lebih daripada itu. Saudara harus jadi saksi. Saudara harus jadi representative of Christ Kingdom di mana saudara berada. Saudara harus merepresentasikan siapa Tuhan yang saudara sembah. Siapa Raja yang berdaulat dalam kehidupan saudara. Charles Spurgeon berkata, kemerdekaan sejati tidak pernah ditemukan di luar Kristus. Orang yang bebas dalam Kristus adalah orang yang paling merdeka di dunia ini. Saudara nggak bisa cari tempat lain. Saudara bisa merdeka hanya di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, tadi firman Tuhan bilang, kalau ada roh Allah dalam kehidupan saudara. Jikalau firman itu tinggal dalamku dan aku tinggal dalam kamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Buah yang dihasilkan dinikmati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Kemerdekaan bukan tentang euforia, tapi kemerdekaan adalah sebuah bukti nyata pengorbanan yang harus kita ceritakan ke semua orang. Ke semua orang melalui kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, kemerdekaan bukan euforia. Kemerdekaan bukan euforia yang yes merdeka. Nah, sesuatu yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Supaya orang bisa melihat kita dan memuliakan nama Tuhan. "80 tahun Indonesia merdeka. Bukan hal yang mudah. Sekarang saya mau tanya buat saudara, berapa umur saudara hari ini? Kalau saya umur 27. Percaya nggak? Oh tes. Nah. Tes saja tes. Masih cocok ya? Cocok. Saya sudah 41. 41 tahun saya punya kesempatan untuk merdeka hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus yang memberikan anugerah untuk saya bisa hidup. Coba saudara ukur dengan umur saudara yang saudara hari ini miliki. Berapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya engkau bisa menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Karena saya percaya kita gak bisa cuma merdeka asal cuma kata ngomong. Tapi kita harus mensyukuri kemerdekaan ini. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan adalah sebuah anugerah dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini menjadi tempat untuk kita ingat bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Amin. Hari ini tugas kita menceritakan itu ke semua orang, justru kepada generasi selanjutnya, kepada anak cucu kita, kepada orang sekitar kita. Bahwa kita dimenangkan, kita diselamatkan. Karena Yesus sudah menang, dia sudah naik ke sorga. Dan dia akan datang untuk memerintah di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Hamba percaya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa anugerah yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan, bukan kemerdekaan yang semu, tetapi kemerdekaan yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada hari ini, kami mau mensyukuri anugerah Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kami sebagai pribadi yang merdeka. Kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau melayani sesama kami, bahkan kami mau menjadi saksi Kristus
sampai ke ujung dunia. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Roh Kudus jamah setiap kami, ajar setiap kami. Supaya kami semakin hari kami menjadi serupa dengan Kristus dan kami memuliakan nama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan begini. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Tolong lambaikan tangan saudara. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini atau beribadah tempat ini, persembahan kita ya bukan memakai tandu, tapi ada kita memberikan amplop persembahan juga. Saudara, ada persembahan kita melalui Kris ya, saudara bisa foto ya, tapi jangan foto kita semuanya di tempat ini. Sudah siap saudara? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu melimpah kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang sudah Hamba-Mu sampaikan Pak Stefan Halim. Tuhan berkati, kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami Tuhan juga Tuhan akan memberi, dan untuk Tuhan untuk memberikan dalam kehidupan kami Tuhan juga memberikan benih. Kami serahkan tangan-Mu, biarlah benih ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur, haleluya, amin. Aku diberkati, Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Ini saatnya kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Tim, silakan tim cyber. Ya, pertama saya atas nama masyarakat, wakil seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura memberikan apresiasi penghargaan yang besar kepada Pak Kasat, Pangdam, Andrem, seluruh jajaran TNI Polri yang hampir kami lihat berapa dalam setahun ini banyak kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Untuk itu kami menyatakan apresiasi. Hari ini kita bisa menyaksikan di mana penanaman 8.000 pohon yang tersebar di hampir 9 kabupaten satu kota. Nah, ini memberikan ruang kepada kami semua, di mana semua masyarakat pertama menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga karena hutan adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, hari ini kita bisa menyaksikan dengan penanaman ini. Kami mengharapkan kepada semua masyarakat mari kita jaga, bahkan bila perlu kita terus menanam di mana ada tanah-tanah yang longsor kita ikut menanam. Sekarang hutan adalah kehidupan kita hari ini. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Jayapura mengimbau kepada semua masyarakat apa yang sudah ditanam hari ini mari kita jaga. Jangan sampai kebakaran, berdampak pasti akan terbakar juga tanaman hari itu tetap. Itu mari kita semua menjaga. Dan juga kami juga mengimbau kepada masyarakat kami yang
apapun aktivitas di Gunung Siklop, kami terus lakukan sosialisasi terus untuk semua harus tidak boleh mengganggu Gunung Siklop lagi. Ke depan kami harap supaya penghijauan yang harus kita angkat di Kabupaten Jayapura. Baik, terima kasih. Jadi di momen hari yang bersejarah ini, yaitu ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, tentunya ini merupakan hari bersejarah, sehingga kita dari Korem menginisiasi untuk melaksanakan penanaman pohon sejumlah 80.000 pohon yang saya sudah sampaikan tadi, baik pohon keras maupun pohon produktif yang bisa dimakan. Jadi saya rasa ini merupakan hal yang sangat baik, karena tentunya kita hidup di alam ini, berarti kita harus merawat alam. Salah satunya yang paling ini sederhana menanam pohon. Tapi apabila ini dilakukan secara kontinu, kemudian juga dirawat, nanti akan menjadi dampak yang luar biasa untuk keseimbangan ekosistem, dan juga hasilnya nanti termasuk O2 bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat ataupun orang yang hidup di alam Papua atau bumi Papua. Termasuk juga nanti mungkin pohon buah itu bisa dimanfaatkan untuk ya, dijual ataupun dimakan. Saya rasa program ini perlu kita lanjutkan di semua kalangan, di semua komponen, tidak hanya TNI, Polri atau pemerintah, tapi juga masyarakat bertanggung jawab atas kelestarian alam dan keberlangsungan hidup kita sebagai umat manusia. Termasuk juga kita mengadakan pengobatan gratis. Saya dengan doa terima kasih kepada GBI Rock yang telah mengambil bagian berpartisipasi dengan kita sama-sama. Tentunya ini juga upaya untuk memajukan masyarakat, karena sesuai dengan visi pemerintah kan masyarakat yang sehat dulu, baru cerdas, kemudian maju, baru bisa mandiri. Salah satu kuncinya yang pertama sehat. Orang kita selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, bukan sakit-sakitan, tapi sehat dan jangan gitu, sehat, panjang umur, sehat, bukan panjang umur, sakit-sakitan, panjang umur, sehat, dan sukses dan bahagia selalu. Dan itu saya ucapkan terima kasih kepada GBI Rock telah mengambil bagian. Saya berharap ini terus dilanjutkan. Saya juga tadi berpikir menanam pohon ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat Korem ini kan ada 5.000 sekarang. Berarti kalau sebulan satu orang nanam 2, berarti saya menanam pohon 10.000 dalam sebulan. Berarti sampai Desember saya bisa menanam 40.000, tambah 80.000, 120.000. Sampai saya nanti pindah dari sini mungkin bisa menanam 200.000 mungkin. Itu harapan kami ke depan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Terima kasih Bapak. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di 2 tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di 2 wilayah, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Buat para wanita, ikuti Rock Woman Talk yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 jam 10 pagi di Rock Center Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap, bisa didapatkan di booth Komsel atau juga bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama, semuanya stok lama. Saya melihat dari tengah ke belakang stoknya lama semua ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk mencari jiwa yang baru. Ada lagi pengumuman? Oh ya, ini tentang Youth Camp Bapak Ibu. Nah, Youth Camp akan dilaksanakan pada tanggal 20 atau 21 September. Nah, info selanjutnya bisa menghubungi dari Bapak Ibu yang mempunyai anak yang masih muda-muda. Ya, seperti Pak Steven tadi, masih umur 27 dan saudara. Nah, yuk kita belajar. Dari Bapak Ibu, ayo kita daftar diri untuk anak-anak kita untuk ikut Youth Camp ini. Tidak ada pun Youth Camp itu ada mencari dana di depan saudara, ada basarnya di depan ya setelah nanti saudara pulang gitu. Ada lagi, wah ini sudah ada makanan yang lesat-lesat, salad buah dan susu kedelai. Ya, Bapak Ibu, adakah tadi saudara Bapak yang baru masuk tadi ada memegang kupon? Ada semuanya, kebagian semua? Ya, nah jangan dibuang ya. Saudara nanti setelah pulang ini saudara Bapak Ibu bisa menukarkan di depan. Ya, bukan basarnya saudara, tapi ada sesuatu ya dari Ibu Sandra Tumbelaka. Ya, jadi ada ucapan syukur dari Ibu Sandra Tumbelaka. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, itu ada. Dari Bapak Ibu tadi pengumuman tadi ada di gereja GBI Rock itu bekerja sama dengan Korem ya, bukan kerjasamanya cuma sebatas tadi untuk tanam pohon 80.000, tapi nanti ada kelanjutannya ya, pasti saudara ada kelanjutannya. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung, yang ikut mau bergabung silakan mendaftarkan di belakang nanti ya, ada Pak Erik, ada Pak Cek di sana juga untuk Bapak Ibu yang ikut berkomsel, ikut komsel, saudara. Mungkin Bapak Ibu yang baru hadir di tempat ini, yang belum ikut komsel, saudara bisa mendaftar di belakang. Ya, ada ibu-ibu dan saudara-saudara di tempat sini. Ya, itu aja pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada artinya ku mengagumi, sungguh Kau. Mari bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya rindu saudara katakan pujian ini. Katakan, Tuhan, Tuhan Kau sungguh besar.
besar. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh. Mari angkat tangan kita bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mana. Ku mau bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. katakan, Kau berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat perbuatan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai hari ini. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Saudara katakan ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Sekali lagi berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sama-sama katakan, ku mau selalu Bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
di mana. Sekali lagi katakan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Yang percaya katakan, kau membuatku berharga di matamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemerdekaan yang sejati adalah milik-Mu Tuhan. Ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami semua Tuhan. Engkau sudah menebus kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, Kau memakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi. Tuh Pastor Stephen Halim Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami terus Tuhan untuk melekat dan mendekat kepadamu. Tuhan kami percaya biarlah Tuhan Kau yang memimpin dan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan di hari kemerdekaan ini Tuhan Kau memerdekakan bangsa kami dari perbudakan. Tuhan Kau memberkati dan setiap kami Tuhan untuk melepaskan dari kuasa-kuasa maut itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan bangsa ini, memberkati pemerintahan kami, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai jajaran pemerintahan yang sampai tingkat terendah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati Tuhan gereja lokal kami Tuhan. Di mana kami serahkan tangan-Mu, biarlah gereja ini menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi contoh bagi Papua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini, kami Tuhan akan pulang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami dampak menjadi contoh, menjadi berkat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Berkat Abraham, Ishak, Israel turun atas engkau. Apa saja engkau kerjakan dibuat berhasil. Bisnis dan usahamu, keluargamu, semua anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Dan jadilah berkat dan untuk kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.